pagi teman-teman, kita kembali lagi di minggu ini kebaktian online. Sebelum kita mulai kebaktian, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami. Kami masih diberi kesempatan untuk kebaktian. Kiranya Kau berkati kebaktian ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memulai kebaktian kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Allah hadir bagi kita. Fotum dan salam. Mari kita melandaskan kebaktian kita pada hari ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Teman-teman dipisahkan untuk duduk. Teman-teman, kebaktian kita hari ini bertemakan kembali pada kertas putih. Nah, nanti Kak Joyce bakalan jelasin kertas putih itu apa sih dan apa korelasinya ke kehidupan kita, pemuda dan remaja di masa kini. Nah, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bersuka
Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam pengakuan dosa. Pasti teman-teman dalam seminggu ini pernah menyakiti hati Tuhan dan berbuat dosa. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosa-dosanya dalam doa pribadi. Tuhan, saat ini kami datang pada hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mohon untuk pengampunan. Bimbing kami ya Tuhan, agar berikut-berikutnya kami akan dapat melakukan segala sesuatu hanya untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita bangkit berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah kita hari ini dari Efesus 5 ayat 1-2 yang berbunyi. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
Sebelum masuk firman, mari kita menyanyikan lagu Bejanamu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena perjalanan hidup kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Banyak hal yang kami boleh jalani, banyak hal yang kami boleh mampu lakukan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menuntun langkah-langkah kami, agar kami juga dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-55. Begini firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini?
atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadutha, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Berbahagia kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Haleluya. Tema kebaktian kita pada pagi hari ini yaitu kembali pada kertas yang putih. Dan sebenarnya jika ingin lebih dalam kita membahas tentang kehidupan berelasi. Berelasi berarti hubungan kita dengan sesama kita. Hidup berelasi pasti menimbulkan konflik. Tidak bisa dalam hidup berelasi kita meniadakan konflik. Lantas, jika konflik itu pasti terjadi, apa yang kita butuhkan? Ternyata yang kita butuhkan adalah mengelola konflik. Modalnya untuk mampu mengelola konflik yaitu kesadaran. Untuk yang pertama, saling menerima, siap terluka, bersedia untuk memulihkan. Dan yang menjadi tokoh dalam pembelajaran kita pada saat ini yaitu Yakub. Yakub ini artinya penipu. Penipu seperti apa? Tentunya kita sudah tahu apa yang dia lakukan kepada kakaknya Esau. Dan kehidupan berelasi mereka sebagai kakak beradik sangat rentan dengan konflik. Konflik dimulai dengan persaingan kakak beradik. Esau identik sebagai anak ayah dan Yakub sebagai anak ibu. Kemudian konflik pertama dimulai ketika Yakub menipu Esau dan penipuan itu dilakukan Yakub sebanyak 2 kali. Dan ketika Esau sangat marah kepada Yakub, bagaimanakah Yakub menyikapi konflik tersebut? Kita juga sama-sama tahu. Yakub memilih untuk lari, meninggalkan rumahnya dan memilih lari dari konflik antara dirinya dan kakaknya. Ternyata dalam pelarian Yakub itu dia bertemu dengan Laban. Siapa Laban? Saudara dari ibunya, saudari dari Ribka. Dan Yakub menyukai anak Laban yaitu Rahel. Dan ketika dia menginginkan Rahel, dia diminta untuk bekerja 7 tahun agar bisa menikah dengan Rahel. Bekerjalah Yakub selama 7 tahun. Menikahkah mereka? Kita juga sama-sama tahu. Awalnya Laban memberikan saudara dari Rahel yaitu Leah.
Dan Yakub sedikit kecewa dan marah. Dan kemudian Laban mengatakan, "Ayo, bekerjalah lagi kembali kepadaku selama 7 tahun." Dan barulah dia menikah dengan Rahel. Dan pada akhirnya Yakub menikah dengan Rahel dan memiliki 2 orang istri kakak beradik, yaitu Lea dan Rahel. Dalam perjalanan hidup Yakub, akhirnya timbul keinginan dia untuk hidup mandiri. Sayangnya keinginan itu dihalangi oleh Laban. Bagaimana reaksi Yakub ketika relasi dia dengan mertuanya dari kedua istrinya itu? Bagaimana Yakub menyikapi konflik tersebut? Maka marahlah Yakub dan dia ingin kabur membawa keluarganya meninggalkan Laban. Di sini kita temukan pola yang sama. Ketika dia berkonflik dengan relasi terdekat dia memilih untuk kabur. Tapi dari bacaan kita, akankah pola itu terulang kembali, pola yang sama? Ternyata ada rencana Tuhan dalam kehidupan Yakub. Laban mengetahui hal tersebut, dia menawarkan perdamaian. Dan disinilah titik apakah Yakub mau mengelola konflik tersebut atau lari dari konflik tersebut. Dan belajar dari pengalaman masa lalunya, Yakub memutuskan dia menerima penawaran perdamaian dari Laban dan menjadikan Tuhan sebagai pengawas mereka berdua untuk bisa menepati perjanjian tersebut. Keberanian Yakub untuk menghadapi konflik dengan Laban menjadi titik awal Yakub untuk berani pulang dan memperbaiki hubungannya dengan kakak satu-satunya, yaitu Esau. Tetapi selain keberanian yang dia miliki itu, kita lihat ketika Yakub ingin mengelola konflik itu, siapa yang dia libatkan? Sini Yakub melibatkan Tuhan dalam proses tersebut. Selain Yakub melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan konflik antara dia dan mertuanya, tapi juga Yakub melibatkan Tuhan dalam proses pemulihan dirinya yang biasanya lari dari masalah, tapi ini menyelesaikan masalah tersebut. Lantas apa yang kita dapatkan dari proses pertumbuhan seorang Yakub ini? Ternyata yang pertama, betul, konflik itu tidak bisa ditiadakan. Yang harus kita lakukan adalah mengelola konflik tersebut. Karena ketika kita meniadakan atau lari dari konflik, itu akan menjadi sebuah pola yang akan terus-menerus menjadi kebiasaan kita. Dan jangan lupa, ketika kita ingin memulai mengelola konflik tersebut, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam proses tersebut? Karena ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan melihat apakah pekerjaan Tuhan akan lebih besar, kekuatan dari Tuhan akan menjadi lebih besar dari kekuatan kita manusia yang mungkin sedang merancang dan menyiapkan penyelesaian konflik tersebut. Dan ketika Yakub mau memperbaiki karakter dirinya dan dimulai dengan mengandalkan Tuhan juga, Yakub mampu memulihkan tidak saja hubungannya dengan mertuanya, tetapi dengan kakaknya yaitu Esau, dan memulihkan konflik dengan dirinya sendiri. Mau sampai kapan dia akan menjadi pribadi yang disebut penipu, atau dia menjadi seorang yang pemberani? Dan akhirnya kita sama-sama tahu, berdamailah dia dengan kakaknya dan hidup Yakub dipulihkan oleh Tuhan. Pilihannya apa buat kita semua saat ini? Mau mengelola konflik dengan belajar saling menerima, siap terluka, bersedia untuk memulihkan, atau kita akan terus menjadi seorang pelarian sehingga damai sejahtera akan sulit kita rasakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pilihan kita? Kita yang akan menjawabnya sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Teman-teman, sekarang kita mau masuk pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Doa syafaat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami mau mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang mau tolong kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, agar ketika kami menghadapi konflik, kami dapat menyelesaikannya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya datang daripada-Mu. Bantu kami juga untuk agar dapat menerima setiap keadaan, juga dapat menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau bersyukur karena kami telah memulai sekolah kami kembali. Kiranya Engkau yang mau tolong kami terus dalam setiap menyelesaikan tugas-tugas sekolah, juga dalam beradaptasi untuk bersekolah online ini. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami juga mau berdoa agar mereka terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan tubuh yang kuat Tuhan dalam mereka beraktivitas baik di dalam rumah maupun bekerja di luar rumah. Kami juga berdoa juga untuk para dokter dan suster juga yang bertugas di rumah sakit dalam menghadapi pandemi ini. Engkau yang berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi pasien-pasiennya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa memutuskan hal yang terbaik Tuhan, dan kami sebagai masyarakat bisa menaatinya. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau masuk persembahan. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur 76 ayat 12 yang berbunyi, Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mari kita menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami ada di surga, Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan. Kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau bimbing majelis-majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sebelum pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan Jangan Lelah. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.